semuanya, perkenalkan nama saya Sylvie Febriana, saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Ini saya ingin menyelesaikan sebuah syarat nilai UTS dari mata kuliah umum kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Rizky Hairina. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Teman-teman, Indonesia kan punya 270 juta penduduk, tapi di antara jutaan tersebut masih banyak yang buang sampah sembarangan. Karena ya, gak boleh buang sampah sembarangan. Sampahnya diambil lagi, buang ke tempat sampah. Nanti ada akibatnya loh. Apa akibatnya? Dan apa hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan? Yuk, ikutin aku terus. By the way, sampahnya dibuang ya ke tempat sampah. Yuk. Aku mau buang sampahnya. Ini salah satu contoh warga negara yang tidak bertanggung jawab. Padahal di situ ada tong sampah, tapi mereka buang sampah di sini. Jangan dicontoh ya teman-teman. Ya, padahal itu tong sampah sudah sebesar itu, tapi mereka masih ada yang mau di sini. PKN atau pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebuah mata kuliah yang harus memenuhi SHS, tapi juga bagaimana kita memahami gitu ya, hanya teori, memahami bagaimana kita mengenal sebuah konstitusi, bagaimana kita sebagai warga negara berkontribusi langsung di masyarakat untuk negara. Lalu PKN adalah hal yang memang wajib kita pelajari, karena PKN ini mengajari kita bagaimana hak-hak kita sebagai warga negara gitu ya, yang bertanggung jawab untuk negara. Kalau aku hubungkan di kehidupan realitas aku, baik di lingkungan sekitar aku maupun di lingkungan kampus, ada masalah yang cukup sederhana mengenai sampah, yang dimana sampah ini bukan hanya tugas bagi petugas kebersihan, tapi juga tugas bagi warga negara. Bagaimana dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 ya, bagaimana kita menjaga sebuah lingkungan gitu. Kita sebagai warga negara menjaga sebuah lingkungan untuk kita sendiri lagi gitu, kenyamanan kita sendiri gitu. Jadi hubungan PKN dengan kita sebagai negara menjaga lingkungan itu memang memang kewajiban kita gitu, yang dimana kita mempelajari PKN bukan hanya sebuah teori, tapi gimana gitu ya kita sebagai warga negara bisa mencontohkan nilai PKN tersebut gitu. Dengan contoh kecilnya, kita tidak buang sampah sembarangan, tapi pada kenyataannya masih banyak warga negara yang tidak peduli mengenai lingkungan. Contohnya buang sampah pada tempatnya. Pada kenyataannya, sayangnya saya bandingkan ya dengan masyarakat di sekitar ya. Ternyata itu masih banyak sekali ya sampah berserakan di pinggir jalan gitu. Waktu saya pulang gitu ya dari kampus ke kos ataupun saya ingin pulang ke rumah,
tempat tinggal saya itu bener-bener di setiap jalan tuh pasti ada aja gitu timbunan sampah, padahal di situ tuh jelas banget ada pelang dilarang buang sampah. Itu banyak banget aku nemu hal yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kenyataannya ternyata masyarakat Indonesia masih banyak yang gak peduli oleh kebersihan lingkungan. Nah, kita juga sebagai tantangan untuk kita sebagai mahasiswa mencari solusi gitu ya mengenai bagaimana kita mengedukasi sebuah masyarakat mengenai lingkungan gitu ya. Aku juga ingin membuktikan bagaimana tanggapan orang lain mengenai peduli terhadap lingkungan, yang dimana itu juga termasuk nilai pendidikan kewarganegaraan ya, seperti saya sebutkan sebelumnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1. Nah, aku akan melakukan sebuah wawancara mengenai bagaimana pendapat orang lain mengenai sampah dan lingkungan. Kamu sering buang sampah sembarangan nggak sih, kayak di lingkungan itu? Sebenarnya nggak bisa dibilang sering juga, cuma ya pernah lah, apalagi kadang beberapa tempat tuh nggak menyediakan tempat sampah, jadi ya nggak ada pilihan lain sebenarnya kalau lagi males buang sampah atau ngantongin sampah tuh. Tentang penyediaan kayak fasilitasnya gitu ya. Iya. Oke. Terus menurut kamu kenapa sih masih banyak nih orang yang buang sampah sembarangan? Kenapa ya? Pertama tuh dari kesadaran diri masing-masing. Jadi masyarakat tuh masih kurang aware tentang pengelolaan sampah. Terus juga mereka kayak males gitu loh cari tempat sampah atau mengelola sampahnya sendiri, atau memisahkan sampahnya gitu. Jadi kayak kurangnya sampah daur ulang dan edukasi gitu ya. Iya, kurang edukasi. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih ngerasa terganggu nih sama orang yang buang sampah sembarangan? Sering banget dong, pasti. Pertama ya karena sering buang sampah sembarangan tuh baunya tuh bisa menyeruak kemana-mana. Terus juga menyebabkan banjir. Sampah selokan tuh, kalau sampai selokan tuh pasti banjir kalau lagi hujan ya. Jadi itu ngerepotin banget sebenarnya orang-orang yang buang sampah sembarangan tuh. Saya ambil contoh saya sendiri, jujur saya paling gak suka banget lihat sampah itu berserakan. Saya kalau pegang sampah itu ya, entah lagi main ataupun di jalan, sampah tersebut akan terus saya pegang sampai saya menemukan sebuah tempat sampah itu. Ataupun kalau misalnya di tempat tersebut tidak ada tempat sampah, sampah yang saya punya ini, saya pegang ini, saya taruh dan saya bawa pulang, atau saya cari tempat sampah gitu. Jadi saya pribadi bener-bener nggak nyaman banget gitu, maksudnya kayak nggak suka yang namanya sampah berserakan gitu ya, karena saya sendiri juga sebagai anak fakultas pertanian gitu ya, yang dimana cukup intens dengan lingkungan gitu ya. Saya cukup ya nggak nyaman gitu ya. Nah, emang kalau bisa kita lihat sampah berserakan tuh dari baunya ataupun dari visualnya itu kan sangat nggak nyaman gitu. Saya pribadi seperti itu. Juga sadar nggak semua orang bisa berpikiran seperti itu, nggak semua orang punya pemikiran sama ya seperti aku gitu. Jadi ya emang ini adalah mengenai SDM mungkin ya, yang dimana emang harus disampaikan, harus edukasi mengenai sebuah lingkungan. Sebenarnya edukasi mengenai lingkungan ini udah ada gitu ya, waktu kita di sekolah, kita diajarkan di sekolah mengenai lingkungan tentang membuang sampah pada tempatnya. Tapi pada nyatanya ya masih banyak warga negara Indonesia yang tidak peduli terhadap lingkungan.
Alam tidak pernah meminta banyak dari kita. Ia hanya minta satu hal, dijaga dan menjaganya. Adalah bentuk paling sederhana dan mencintai negara ini. Warga negara yang baik bukan ditentukan dari seberapa besar pengorbanannya, tapi dari seberapa konsisten ia menjaga hal-hal kecil di sekitarnya. Mulai dari kita, mulai dari sekarang, alam yang indah adalah hak kita, menjaganya adalah kewajiban kita, dan menjadi keduanya. Itulah tujuan PKN yang sesungguhnya.